誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menyambung cerita, sekaligus penjelasan kami pada video sebelumnya, yang sudah diposting beberapa hari yang lalu. Yaitu mengenai siapa sajakah anggota potensial yang kemungkinan akan muncul, dan datang membantu Takemichi secara sukarela atau tanpa perlu diminta. Setelah chapter 234 terbit, ternyata masih banyak sekali yang salah paham dan menelan mentah-mentah semua perkataan dari Hanagaki Takemichi pada chapter tersebut. Di mana pada saat itu Takemichi berkata, jika dia akan bertarung sendirian dan tidak akan melibatkan semua teman-temannya ataupun orang lain lagi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut, dan setiap orang bebas memberikan penilaian serta tanggapannya. Namun, ada satu hal yang perlu kita ketahui dan kita sadari, yaitu mengenai bagaimana cara Hanagaki Takemichi bisa mengalahkan dan memenangkan pertempuran besar melawan geng Katomanji ataupun geng Bonten yang berisikan puluhan bahkan ratusan berandalan terhebat dari seluruh Jepang. Ditambah lagi sebelum benar-benar berhadapan langsung dengan Sano Manjiro, Takemichi masih harus melewati 6 orang eksekutif geng Katomanji yang luar biasa kuatnya, yaitu Ran dan Rindo Haitani, Mochizuku Kanji, Hajime Kokonoi, Kakucho, serta Haru Chiyosanzu. Sangat aneh sekali dan sangat mustahil sekali jika Hanagaki Takemichi bisa menang melawan mereka semua hanya dengan seorang diri. Hal seperti itu tidak pernah terjadi di manga baku hantam lainnya yang menceritakan tentang kehidupan seputar dunia berandalan. Seorang Takia Genji saja tidak akan pernah mampu bertarung seorang diri melawan seluruh berandalan dari sekolah Hosen atau sekolah sayangannya. Bahkan sang lone wolf Boya Harumichi yang luar biasa kuat pun akan sangat kesulitan sekali jika harus bertarung seorang diri melawan geng besar penguasa seluruh dunia berandalan di Jepang. Hampir di setiap pertarungan besar, pada akhirnya Boya selalu dibantu oleh teman-temannya dan seluruh geng yang ada di sekolah Suzuran. Walau terkadang kedatangan mereka semua percuma dan hanya menambah beban dari Boya Harumichi. Intinya dari kedua contoh tersebut, sangatlah mustahil sekali jika Takemichi bisa menang bertarung seorang diri melawan seluruh anggota geng Katomanji dan juga Sano Manjiro. Mau tidak mau dan suka tidak suka, pasti kedepannya semua orang yang pernah ditolong oleh Hanagaki Takemichi akan kembali datang untuk membantunya secara sukarela atau tanpa perlu diminta. Nah, berdasarkan semua hal tersebut, oleh karena itu pada video kali ini kami akan menjelaskan secara rinci mengenai semua anggota potensial yang kemungkinan besar akan datang membantu Takemichi. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai semua pembahasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama dan yang paling utama. Kelompok pertama yang pasti datang membantu Hanagaki Takemichi untuk menyelamatkan atau mengalahkan Maiki adalah Chifuyu Matsuno, Mitsuya, serta para mantan member Tokyo Manji lainnya. Banyak sekali alasan mengenai ini, namun kita ambil yang paling sederhana dan yang paling mudah dimengerti saja. Alasan pertama sudah jelas, karena manga ini diawali dengan sebuah geng besar yang dibentuk oleh ke-6 orang sahabat, yaitu geng Tokyo Manji. Maka pada akhir manga ini, mereka jugalah yang akan datang dan menyelesaikan semua urusan mereka dengan Sano Manjiro. Apalagi setelah mengetahui penyebab kematian dari Draken. Dan tahu jika selama ini Draken selalu berjuang sendirian untuk menyelamatkan Maiki, serta membawanya kembali ke jalan yang benar. Sebagai salah satu sahabat terdekat Draken, bisa dipastikan jika Mitsuya pasti tidak akan tinggal diam saja. Setelah kepergian Maiki dan kematian Draken, sekarang Mitsuya lah yang menjadi pemimpin tertinggi, sekaligus orang yang paling berpengaruh di geng Tokyo Manji. Jika Mitsuya sudah berkata serang dan lawan, sudah pasti member Tokyo Manji lainnya akan menuruti semua perkataan dan perintah dari Mitsuya tersebut. Lalu alasan kedua ada pada chapter 120. Jika kalian ingat, ini bukanlah pertama kalinya Chifuyu terlihat shock dan kaget setelah mengetahui mengenai semua kejadian buruk yang terjadi baik itu di masa lalu maupun di masa depan. Namun terlepas semua itu, Chifuyu selalu berhasil kembali bangkit dan selalu bersedia untuk membantu Hanagaki Takemichi sepenuh hatinya. Dalam chapter 120 itu Chifuyu juga bilang,
jika mereka ingin sekali bertarung dan mengalahkan Sano Manjiro. Walau Chifuyu sadar jika Maiki sangatlah kuat dan tidak ada satu orang pun di Jepang yang mampu mengalahkannya dalam pertarungan, tapi Chifuyu sangat yakin sekali. Bila Maiki tidak bisa dikalahkan oleh satu orang saja, maka semua anggota geng Tokyo Manji pasti bisa mengalahkannya. Wow, menarik banget bukan? Ternyata spoiler atau bocoran mengenai keterlibatan Chifuyu, Mitsuya, dan seluruh anggota geng Tokyo Manji lainnya sudah muncul sejak 2 tahun yang lalu. Atau tepatnya setelah arc Black Dragons di chapter 120. Selanjutnya, kelompok kedua yang sudah pasti akan membantu Hanagaki Takemichi yaitu Inui Seisu dan Taiju Shiba, beserta para anggota geng Black Dragons generasi ke-11 lainnya. Alasan mengenai ini pun sudah berkali-kali dimunculkan pada manganya. Inui pernah berkata kepada Takemichi, jika dia akan memberikan serta mendedikasikan seluruh hidupnya demi bisa membantu Takemichi untuk mewujudkan semua cita-citanya menjadi berandalan nomor 1 di seluruh Jepang. Tidak hanya itu, Inui juga bilang, jika seluruh anggota geng Black Dragons generasi ke-11 saat ini selalu ada dan selalu siap kapanpun Takemichi meminta mereka untuk bergabung dan bertarung bersama. Sedangkan untuk Taiju Shiba, alasan kenapa dia akan datang dan membantu Takemichi adalah karena Taiju masih mempunyai hutang budi kepada Hanagaki Takemichi. Hal mengenai ini sudah pernah dibahas pada arc Tenjiku. Taiju Shiba selalu mengingat semua jasa Takemichi kepada keluarganya. Takemichi lah orang yang berhasil membuat dan mencegah Hakai, Taiju, dan Yuzua Shiba saling membunuh. Berkat Takemichi juga, Hakai dan Taiju pun bisa berubah menjadi sosok yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada masa depan sebelumnya, Taiju bahkan sudah pernah berhadapan langsung dengan para eksekutif dari organisasi kriminal terbesar di Jepang, yaitu geng Tokyo Manjikai. Jadi bukan sebuah hal yang mustahil jika pada masa lalu ini Taiju akan kembali datang untuk membantu Takemichi dan membayar lunas semua hutang budinya kepada Takemichi. Selanjutnya, karakter atau kelompok ketiga yang sudah pasti datang dan membantu Takemichi adalah Akun beserta para member dari geng Mizo High Squad lainnya. Alasan mengenai kedatangan atau keterlibatan mereka pun sangat sederhana. Walaupun Akun dan kawan-kawannya sangat lemah jika dibandingkan dengan para berandalan lain di manga ini, namun Akun mempunyai peran yang sangat penting sekali dalam seluruh cerita manga baku hantam Tokyo Revengers. Akun adalah orang pertama yang tahu jika Takemichi adalah seorang time leaper. Akun juga lah yang tahu jika tujuan Takemichi kembali ke masa lalu adalah untuk bisa menyelamatkan Hina dan juga semua teman-temannya yang lain. Namun sayang sekali, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan kenapa Akun bisa tahu jika Takemichi adalah seorang time leaper. Kami rasa sampai manga ini tamat, hal ini akan tetap menjadi sebuah misteri yang tidak pernah bisa diungkap. Selain itu, geng Mizo High Squad ini memang selalu muncul dan selalu membantu Takemichi di saat tidak ada orang lain lagi yang mau membantunya. Mereka lah orang pertama yang mau mengikuti Takemichi dan Chifuyu saat pertempuran akhir melawan geng Yokohama Tenjiku. Berdasarkan semua itu, sangat masuk akal sekali jika geng Mizo High Squad ini akan kembali dimunculkan dalam pertempuran akhir nanti melawan geng penguasa seluruh dunia berandalan, yaitu geng Katomanji ataupun geng Bonten. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok keempat yang akan datang dan membantu Takemichi secara sukarela. Mereka adalah Kawaragi Senju beserta para mantan anggota geng Brahman lainnya. Mau bagaimanapun, Senju sudah berjanji untuk terus melindungi Takemichi. Sangat tidak mungkin sekali Senju akan berdiam diri saja ketika mengetahui jika Takemichi sama sekali belum menyerah dan masih berniat untuk datang menyelamatkan Maiki. Apalagi saat ini geng Brahman sudah bubar. Pasti mereka semua akan datang secara sukarela kepada Takemichi dan membantunya untuk menyelamatkan Sano Manjiro. Selain keempat kelompok tersebut, tentu saja masih ada beberapa nama lain yang kemungkinan besar akan datang dan membantu Hanagaki Takemichi, seperti Hane Miyakazutora dan juga Suji Hanma. Tapi sayangnya saat ini kita masih belum diperlihatkan kembali mengenai bagaimana nasib dari Kazutora. Apakah dia masih di penjara atau sudah bebas dari masa hukumannya selama 10 tahun setelah mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman
karena terbukti tidak bersalah atas kematian Baji. Jika ditanya apa alasan Kazutora ingin membantu Takemichi, jawabannya sebenarnya cukup sederhana dan sudah ada di manganya. Hampir di semua masa depan, Kazutora lah satu-satunya orang yang terus datang dan selalu membantu Takemichi. Bahkan ketika Takemichi ditangkap dan hampir terbunuh oleh Kisaki Teta, Kazutora lah yang akhirnya datang dan menyelamatkan nyawa dari Hanagaki Takemichi. Tidak hanya itu, pada timeline Bonten pun sikap Kazutora belum berubah. Di saat teman-temannya yang lain sudah menerima dengan jalan hidup yang dipilih oleh Maiki untuk tetap menjadi seorang kriminal, Kazutora lah satu-satunya orang yang terus bersedia membantu Takemichi untuk menyelamatkan Sano Manjiro. Jadi jangan heran jika nantinya Kazutora mendapatkan plot armor dan akhirnya bisa datang membantu Takemichi lagi saat dirinya sudah keluar dari penjara. Sedangkan untuk Hanma sendiri, motif serta tujuannya masih belum dimunculkan di dalam manganya. Sejauh ini yang kita tahu hanyalah satu, yaitu Hanma bukanlah seorang kriminal. Walaupun dia selalu mengikuti Kisaki, namun Hanma sama sekali tidak pernah membunuh seseorang, baik itu di masa depan ataupun di masa lalu. Bisa saja pada akhirnya Hanma berpindah tim dan malah membantu Takemichi pada Final War nanti. Atau justru sebaliknya, jangan-jangan Hanma lah yang selama ini merencanakan semua pertempuran yang terjadi pada Final Arc ini. Ya, apapun itu, untuk info lebih jelasnya tentu kita masih harus menunggu sampai chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers kembali terbit pada tanggal 21 Desember minggu depan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.